Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagus Karisma Pamungkas, NPM 101206992. Dan di sini video ini dibuat dalam rangka memenuhi salah satu tugas evaluasi akhir semester pada mata kuliah Matematika Bisnis. Di sini saya akan menjelaskan tentang pangkat dan akar. Bab ini menguraikan 3 unsur penting dalam operasi matematika. Mengenai pangkat dan akar, keduanya sangat sering digunakan dalam proses penyelesaian persoalan-persoalan matematika. Cara kerja konsep-konsep ini sangat penting untuk dipahami. Kaidah pemangkatan bilangan. Bilangan bukan 0, berpangkat 0 adalah 1. X pangkat 0 sama dengan 1, X tidak sama dengan 0. Contoh, 3 pangkat 0 sama dengan 1. Bilangan berpangkat 1 adalah bilangan itu sendiri. X pangkat 1 sama dengan X. Contoh, 3 pangkat 1 sama dengan 3. Dan 0 berpangkat sebuah bilangan adalah tetap 0. 0 X sama dengan 0. Contoh, 0 pangkat 3 sama dengan 0. Akar merupakan bentuk lain untuk menyatakan bilangan berpangkat. Akar dari sebuah bilangan ialah basis yang memenuhi bilangan tersebut berkenaan dengan pangkat akarnya. Berdasarkan konsep pemangkatan, kita mengetahui bahwa jika bilangan-bilangan yang sama, misalnya X dikalikan sejumlah tertentu sebanyak, katakanlah A kali, maka kita dapat menuliskannya menjadi X pangkat A. X disebut basis dan A disebut pangkat. Andai kata kita X pangkat A sama dengan M, maka X dapat juga disebut sebagai akar pangkat A dari M, yang jika dituliskan dalam bentuk akar menjadi X akar M. Jadi bentuk X pangkat A sama dengan M dapat ditulis akar A M sama dengan X. Secara umum, akar A M sama dengan X artinya M 1 pangkat 1 per A sama dengan X. Kemudian logaritma. Logaritma pada hakikatnya merupakan kebalikan dari proses pemangkatan dan atau pengakarannya. Contoh, 5 pangkat 2 sama dengan 25. Pangkat 2 adalah logaritma dari 25 terhadap basis 5, atau 5 log 25 sama dengan 2. 4 akar pangkat 3 sama dengan 64. Pangkat 3 adalah logaritma dari 64 terhadap basis 4, atau 4 log 64 sama dengan 3. 10 pangkat 2 sama dengan 100. Pangkat 2 adalah logaritma dari 100 terhadap basis 10, atau 10 log 100 sama dengan 2. Selain dengan bentuk pemangkatan, bentuk logaritma juga erat berhubungan dengan bentuk pengakaran. Bentuk pangkat X pangkat A sama dengan M. Bentuk akar A M sama dengan X. Bentuk logaritma X log M sama dengan A. Untuk menyelesaikan sebuah persamaan eksponensial dengan menggunakan logaritma, pertama-tama logaritmakan dulu kedua ruas persamaan, kemudian selesaikan bilangan variabel X-nya berdasarkan persamaan logaritmik yang baru terbentuk. Sekarang barisan dan deret. Ada 2 rumus yang digunakan dalam deret hitung, seperti nilai suku N dari deret hitung. UN sama dengan A tambah N kurang 1B. Jumlah nilai dari semua suku pada deret hitung Sn sama dengan 1. 2N dalam kurung 2A tambah N kurang 1B. Kemudian deret ukur adalah deret yang berhubungan perubahan suku-sukunya berdasarkan perkalian terhadap sebuah bilangan tertentu, dinamakan rasio. Bilangan yang membedakan suku-suku deret ukur dinamakan pengganda atau rasio, yaitu merupakan hasil bagi nilai suku terhadap nilai suku ke depannya. Kemudian hubungan linear. Sebuah persamaan linear dapat dibentuk melalui beberapa macam cara, tergantung pada data yang tersedia.
Pada prinsipnya, sebuah persamaan linear bisa dibentuk berdasarkan dua unsur. Unsur tersebut dapat berupa kemiringan garisnya atau koordinat titik-titik yang memenuhi persamaannya. Berikut ini dicontohkan dua macam cara yang dapat ditempuh untuk membentuk sebuah persamaan linear, masing-masing berdasarkan ketersediaan data yang diketahui. Cara Dewey koordinat. Dari dua buah titik dapat dibentuk sebuah persamaan linear yang memenuhi kedua titik tersebut apabila diketahui ada dua buah titik A dan B dengan koordinat masing-masing x1 dan y1 dan x2 y2, maka rumus persamaan linearnya adalah y kurangi y1 per y2 kurang y1 sama dengan x kurang x1 per x2 kurang x1. Andaikan diketahui bahwa A 2,3 dan titik B 6,5, maka persamaan linearnya adalah seperti berikut. Y kurang Y1 per Y2 kurang Y1 sama dengan X kurang X1 per X2 kurang X1. Y kurang 3 per 5 kurang 3 sama dengan X kurang 2 per 6 kurang 2. Y kurang 3 per 2 sama dengan X kurang 2 per 4. 4Y kurang 12 sama dengan 2X kurang 4. 4Y sama dengan 2X tambah 8 dan Y sama dengan 2 tambah 0,5X. Cara koordinat dan kemiringan. Dari sebuah titik dan suatu kemiringan dapat dibentuk sebuah persamaan linear yang memenuhi titik dan kemiringan tersebut. Apabila diketahui sebuah titik A dengan koordinat X1, Y1 dan kemiringan garisnya adalah B, maka rumus persamaan linearnya adalah Y kurang Y1 sama dengan B dalam kurung X kurang X1, B sama dengan kemiringan garis gradien. Fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat adalah suatu persamaan dari variabel yang mempunyai pangkat tertinggi 2. Fungsi ini berkaitan dengan persamaan kuadrat. Bentuk umum persamaan kuadrat adalah AX pangkat 2 ditambah BX tambah C sama dengan 0. Sedangkan bentuk umum dari fungsi kuadrat adalah Fx sama dengan AX pangkat 2 ditambah BX ditambah C, dengan A, B merupakan koefisien dan C adalah konstanta, serta A tidak sama dengan 0. Contoh diketahui. Fungsi kuadrat disebut juga fungsi parabola Y sama dengan Fx sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C, yaitu Y sama dengan X2 dikurangi 2X kurangi 8. Berapa A, B, dan C? Jawabannya Y sama dengan X kuadrat dikurangi 2X sama kurangi 8. A sama dengan 1, B sama dengan negatif 2, dan C sama dengan negatif 8. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.